aku Dwi Mayangsari. Di vlog channel kali ini kita akan membahas suatu hal yang penting, yang sangat penting sekali, yang sangat bermanfaat sekali untuk kalian semua dan untuk kita juga, teman-teman. Jadi sebelum menonton ke video intinya, seperti biasa kita lihat dulu video berikut ini. Check it out. Nah, jadi teman-teman, untuk pembahasan kita kali ini aku mau memakai sebuah buku, yaitu Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak, sebuah perspektif pendidikan Islam. Penulisnya adalah Dr. Saiful Bahri Jamarah MAG. Penerbitnya adalah Rineka Cipta. Ini tampak buku depannya. Ini halaman depan. Bukunya tidak tebal teman-teman, tipis, tapi tidak tipis sekali. Seperti ini. Ini tampak belakangnya. Nah, teman-teman, bagaimana, sudah ditonton kan videonya? Nah, jadi di sini teman-teman, kita akan membahas tentang pola komunikasi orang tua dan anak dalam keluarga, sebuah perspektif pendidikan Islam. Kenapa hari ini kita akan membahas tentang komunikasi orang tua dan anak dalam keluarga? Seperti yang kita ketahui bahwasanya sekarang ini kita sedang melewati masa pandemi COVID-19, di mana pembelajaran anak-anak sekarang dirubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau secara online. Jadi otomatis anak itu banyak menghabiskan waktunya di rumah bersama orang tua dan keluarga. Jadi komunikasi ini menurut saya sangat penting sekali untuk kita terapkan dengan anak di rumah, dan akan kita bahas di video kali ini. Nah, jadi buku ini teman-teman, buku ini adalah buku Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga, dan penerbitnya adalah Rineka Cipta, dan penulisnya adalah Dr. Handers Saiful Bahri Jamarah MAG. Jadi daftar isi dari buku ini, yang pertama itu terdapat pendahuluan, pemahaman awal tentang pola komunikasi dan lain sebagainya, dasar-dasar komunikasi dalam keluarga, orang tua, anak, dan pendidikan dalam keluarga, pola komunikasi dan interaksi dalam keluarga, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam keluarga, pendidikan Islam, dan komunikasi dalam keluarga. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, kita akan membahas di bab 5, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam keluarga. Faktor-faktornya itu yang pertama terdapat citra diri dan citra orang lain, suasana psikologis, lingkungan fisik, kepemimpinan, bahasa, dan perbedaan usia. Baik, kita lihat dulu untuk materinya. Jadi faktor-faktornya tadi sudah kita sebutkan. Berkomunikasi itu sebenarnya tidak mudah. Terkadang seseorang dapat berkomunikasi dengan baik kepada orang lain di lain waktu. Seseorang yang ingin disampaikan tidak dapat dimengerti dengan baik oleh orang lain. Mereka mengeluh tentang kesenjangan komunikasi antara dirinya dan keluarga, terutama dengan anak-anaknya. Sukarnya berkomunikasi dengan baik, karena yang berkomunikasi itu adalah manusia dengan segala perbedaannya. Setiap orang mempunyai ciri-ciri khas tersendiri dalam bersikap, bertingkah laku, dalam melihat dunia ini, dalam memandang orang lain, dan dalam merasa dirinya. Dalam keluarga, ketika dua orang berkomunikasi, sebetulnya mereka berada dalam perbedaan untuk mencapai kesamaan pengertian dengan cara mengungkapkan dunia sendiri yang khas, mengungkapkan dirinya yang tidak sama dengan siapapun, sekalipun yang berkomunikasi itu adalah antara suami dan istri, antara ayah dan anak, antara ibu dan anak, dan antara anak dan anak. Hanya sebagian kecil mereka itu sama-sama tahu, sama-sama mengalami, sama pendapat dan sama pandangan. Pada bidang tertentu selalu ada perbedaan, tidak dialami oleh pihak lain. Oleh karena itu berkomunikasi mengenai bidang yang sama jauh lebih komunikatif daripada berkomunikasi mengenai bidang yang berbeda. Dalam konteks
itulah diyakini ada sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam keluarga. Yang pertama itu citra diri dan citra orang lain. Citra diri atau merasa diri maksudnya sama saja ketika orang berhubungan dengan berkomunikasi dengan orang lain, dia mempunyai citra diri, dia merasa dirinya sebagai apa dan bagaimana. Setiap orang mempunyai gambaran tertentu mengenai dirinya, statusnya, kelebihan dan kekurangannya. Gambaran itulah yang menentukan apa dan bagaimana ia berbicara, menjadi menyaring bagi apa yang dilihatnya, didengarnya, bagaimana penilaiannya terhadap segala yang berlangsung di sekitarnya. Dengan kata lain, citra diri menentukan ekspresi dan persepsi orang. Jadi di citra diri ini, ketika seorang ayah berbicara kepada anaknya, ia mempunyai citra diri tertentu. Maksudnya dia mempunyai rasa diri tertentu. Ayah yang satu misalnya merasa dirinya sebagai bapak, yang menganggap dirinya serba tahu, lebih tahu daripada anaknya, kepada keluarga yang harus ditaati, pencari nafkah yang harus dihormati. Sementara ayah yang lain mungkin merasa dirinya itu sebagai bapak walaupun mempunyai banyak pengalaman, tetapi ia menyadari pengalamannya itu berbeda dengan anaknya. Sebagai kepala keluarga, ia menyadari harus membahagiakan anaknya. Sebagai pencari nafkah, ia menyadari belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Kedua ayah di atas memiliki citra diri yang berbeda. Kedua ayah dengan citra diri yang berbeda itu akan berkomunikasi dengan anaknya dengan cara yang berbeda pula. Boleh jadi citra diri dari kedua ayah dan yang berlainan itu melahirkan sikap dan perilaku yang otoriter atau demokratis dalam memperlakukan anak. Jadi intinya berbeda citra diri dalam orang tua atau ayah. Misalkan ada dua orang ayah, satu orang ayah mempunyai kesadaran yang berbeda, dua orang ayah ini mempunyai kesadaran berbeda, dan otomatis mereka juga mempunyai citra diri yang berbeda, dan ini akan menentukan atau melahirkan sikap orang tua terhadap anak tersebut. Apakah orang tua yang satu ini bersikap otoriter ataukah yang satunya bersikap demokratis, seperti itu. Nah, tidak hanya citra diri, citra orang lain juga mempengaruhi cara dan kemampuan orang berkomunikasi. Orang lain mempunyai gambaran yang khas bagi dirinya. Jika seorang ayah mencitrakan anaknya sebagai manusia yang lemah, ingusan, tak tahu apa-apa, harus diatur, harus diawasi, maka ia berbicara kepada anaknya itu secara otoriter, yaitu lebih banyak mengatur, melarang, atau memerintah. Tetapi jika seorang ayah mencitrakan anaknya sebagai manusia cerdas, kreatif, dan berpikiran sehat, maka ia mengkomunikasikan sesuatu kepada anaknya dalam bentuk anjuran daripada perintah, pertimbangan daripada larangan, kebebasan terpimpin daripada banyak mengatur. Akhirnya, citra diri dan citra orang lain saling berkaitan, lengkap melengkapi. Perpaduan kedua citra itu menentukan gaya dan cara berkomunikasi. Yang kedua, suasana psikologis. Suasana psikologis diakui mempengaruhi komunikasi. Komunikasi sulit berlangsung bila seseorang dalam keadaan sedih, bingung, marah, merasa kecewa, merasa iri hati, diliputi prasangka dan suasana psikologis lainnya. Seseorang dalam keadaan psikologis yang sedih karena kematian ayah atau ibunya, misalnya sulit diajak bicara karena suasana hati dalam keadaan duka cita. Seseorang tidak mampu menguatkan kalimat atau mengungkapkan kalimat dengan sempurna. Derasnya air mata yang keluar karena tangis kesedihan sebagai pertanda bahwa gejolak emosinya lebih dominan daripada akal pikirannya, sehingga dia lebih banyak menampilkan luapan emosinya yang terkadang tak terkendali dan ketika itu sulit untuk diajak bicara. Nah, jadi ketika orang yang sedang emosinya sedang meluap-meluap, yang sedang bersedih, itu sulit untuk diajak berkomunikasi. Karena kalau sedih
pasti emosinya sedang memuncak, dan ketika diajak berbicara itu lebih banyak penangisnya, seperti itu. Seseorang dalam keadaan marah lebih banyak dipengaruhi oleh nafsu amarahnya, sehingga sulit untuk diajak bicara karena marahnya. Seseorang sulit untuk dikendalikan oleh orang lain karena lepas dari kendali akal sehat ucapan yang keluar dari mulutnya. Teramat menyakitkan untuk didengar. Bahkan terkadang di sela-sela marah itu seorang memukul tubuh orang yang dimarahi. Kemarahan ternyata mempersempit kesempatan bicara. Orang kena marah merasa takut dan cemas, bingung dan serba salah. Apa dan bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku ketika itu? Dalam suatu kesempatan, orang yang kena marah itu bisa saja menghindarkan diri, menjauhi orang yang memarahi itu. Tetapi jika ada keberanian, orang yang kena marah itu melakukan serangan balik, mengadakan perlawanan. Ketiga, faktor lingkungan fisik. Komunikasi dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja, dengan gaya dan cara yang berbeda. Komunikasi yang berlangsung dalam keluarga berbeda-beda dengan yang terjadi di sekolah, karena memang kedua lingkungan ini berbeda. Nah, jadi lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah itu berbeda. Kalau lingkungan keluarga itu terdapat orang tua. Kalau di lingkungan sekolah itu teman sebaya, guru, dan lain sebagainya. Suasana di rumah juga bersifat informal, sedangkan suasana di sekolah bersifat formal. Demikian juga komunikasi yang berlangsung dalam masyarakat, karena setiap masyarakat memiliki norma yang harus ditaati, maka komunikasi yang berlangsung pun harus taat norma. Dalam etnik keluarga tertentu memiliki tradisi tersendiri yang harus ditaati. Kehidupan keluarga yang menjunjung tinggi norma agama memiliki tradisi kehidupan yang berbeda-beda dengan kehidupan keluarga yang meremehkan norma agama. Demikian antara keluarga kaya dan keluarga miskin memiliki gaya kehidupan yang berbeda. Kehidupan keluarga terdidik tidak bisa disamakan dengan kehidupan keluarga tak terdidik. Kehidupan keluarga dengan semua perbedaannya itu memiliki gaya dan cara komunikasi yang berlainan. Oleh karena itu, lingkungan fisik dalam hal ini, lingkungan keluarga mempengaruhi seseorang dalam berkomunikasi. Yang keempat, terdapat faktor kepemimpinan. Dalam keluarga, seseorang pemimpin mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. Seorang pemimpin tidak hanya dapat mempengaruhi anggota keluarga lainnya yang dipimpinnya, tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi dan suasana kehidupan sosial dalam keluarga. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bila dalam masyarakat etnik tertentu ditemukan tradisi keluarga yang berbeda antara satu dengan yang lainnya yang disebabkan pengaruh cara kepemimpinan yang berlainan. Dalam etnik keluarga tertentu, yang bertindak sebagai pemimpin adalah ayah, sedangkan istri atau ibu bertindak sebagai pendamping. Baik ayah atau ibu bersama-sama dan diharapkan seia sekata dalam mengambil kebijakan dalam segala hal, terutama dalam masalah pendidikan anak. Walaupun berbagai kebijakan yang diambil dalam penataan kehidupan berumah tangga itu lebih banyak ditentukan oleh ayah, tetapi andil seorang istri atau seorang ibu dalam memberikan pemikiran tentu masih diperhatikan dan dipertimbangkan. Tetapi dalam keluarga tertentu justru sebaliknya, seorang ibu ternyata bisa bertindak sebagai pemimpin. Peranan suami sebagai pemimpin diambil alih dan cenderung kurang diperankan oleh istri. Istrilah yang menentukan segala kebijakan keluarga kecuali kebijakan pada tingkat mikro, sedangkan kebijakan pada tingkat makro istrilah yang menentukannya. Dalam kehidupan keluarga, ketiga tipe kepemimpinan tersebut memang ada, tetapi yang lebih banyak dipakai oleh orang tua adalah tipe kepemimpinan yang demokratis.
Tipe kepemimpinan orang tua yang satu ini memang bersifat demokratis, terbuka, memberikan kesempatan kepada anak dalam masalah tertentu untuk ikut berperan aktif dalam memutuskan. Di sini peranan kepemimpinan orang tua sebagai pembimbing lebih terlihat, yang memberikan pengarahan, petunjuk atau bantuan kepada anak. Keputusan yang diambil oleh orang tua tidak berdasarkan penilaian pribadi, tetapi berdasarkan hasil musyawarah antara orang tua dan anak. Oleh karena itu, saran dan kritik dari anak tidak dipandang negatif selama mengandung kebenaran. Selanjutnya, dalam berbagai etnik keluarga, kepemimpinan orang tua yang biasanya muncul sering berlainan. Cara kepemimpinan orang tua dalam keluarga yang sering terjadi adalah pemimpin demokratis, otoriter, dan laissez-faire. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Taufikur Rahman, dosen Fakultas Tarbiyah YIN Antasari Banjarmasin, telah membuktikan bahwa terdapat kepemimpinan orang tua yang demokratis, otoriter, dan laissez-faire dalam satu keluarga dibanding kepemimpinan orang tua yang otoriter dan laissez-faire. Kepemimpinan orang tua yang demokratis lebih dominan ada dalam suatu keluarga. Cara kepemimpinan orang tua secara otoriter akan berbeda dengan cara kepemimpinan orang tua secara demokratis. Kepemimpinan secara laissez-faire akan menunjukkan perilaku kepemimpinan orang tua yang berlainan dengan kedua pola kepemimpinan di atas. Kepemimpinan otoriter ditandai dengan keputusan dan kebijakan yang seluruhnya ditentukan oleh pemimpin orang tua. Kepemimpinan demokratis menampilkan pemimpin yang mendorong dan membantu anggota keluarga untuk membicarakan dan memutuskan semua kebijakan. Kepemimpinan laissez-faire memberikan kebebasan penuh bagi anggota keluarga untuk mengambil keputusan individual dengan partisipasi orang tua yang minimal. Selanjutnya, bahasa. Dalam komunikasi verbal, orang tua atau anak pasti menggunakan bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan sesuatu. Pada suatu kesempatan, bahasa yang dipergunakan oleh orang tua ketika berbicara kepada anaknya dapat mewakili suatu objek yang dibicarakan secara tepat, tetapi di lain kesempatan, bahasa yang dipergunakan itu tidak mampu mewakili suatu objek yang dibicarakan secara tepat. Seringkali penafsiran seseorang bermacam-macam terhadap bahasa yang digunakan, yaitu disebabkan penggunaan bahasa dengan maksud agar lebih sopan atau untuk menghilangkan kesan jelek atau supaya tidak menyinggung perasaan suatu kelompok. Ada beberapa frase yang memungkinkan seorang menafsirkannya tidak sesuai dengan harapan pembicara, misalnya buang air besar, buang air kecil, buang hajat. Kita harus mengencangkan ikat pinggang, jangan mengungkit-ungkit kemaluan orang lain. Selanjutnya, perbedaan usia. Komunikasi dipengaruhi oleh usia, itu berarti setiap orang tidak bisa berbicara sekehendak hati tanpa memperhatikan siapa yang diajak bicara. Berbicara kepada anak kecil berbeda ketika berbicara kepada remaja. Mereka mempunyai dunia masing-masing, harus dipahami. Selain kemampuan berpikir yang berbeda, anak juga memiliki penguasaan bahasa yang terbatas. Secara umum, rentang berpikir anak itu bergerak dari yang konkret ke yang abstrak. Pergerakan dari berpikir konkret kepada berpikir abstrak seiring dengan peningkatan usia anak. Oleh karena itu, bahasa yang dipergunakan dalam berkomunikasi harus disesuaikan dengan tingkat usia dan pengalaman anak. Nah, teman-teman, itu dia pembahasan kita hari ini. Jadi teman-teman, komunikasi ini sangat penting sekali di dalam keluarga, terutama untuk orang tua dan anaknya. Mengapa? Karena melalui komunikasi, kita sebagai orang tua dapat mengetahui perkembangan anak, permasalahan anak, atau anak yang disukai anak atau yang tidak disukai anak, dan juga dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Apalagi sekarang kita sedang di masa pandemi COVID-19, sangat penting sekali komunikasi ini diterapkan di dalam keluarga untuk anak-anak di rumah.
Karena ketika belajar, orang tua pun harus lebih sangat mendampingi anak dalam belajar dengan cara berkomunikasi yang baik dengan anak. Nah, teman-teman, jadi buku yang dibaca tadi itu adalah buku Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak. Jadi bukunya ini sangat bagus. Kalau kalian ingin membeli buku ini, kalian silahkan kunjungi websitenya Rineka Cipta, atau nanti kalian juga bisa lihat di Shopee, di tokonya di Shopee. Nanti akan aku cantumkan linknya di deskripsi video ini. Nah, teman-teman, terima kasih sudah mau menonton, sudah mau mendengarkan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua, dapat diambil hikmahnya, dapat diambil pembelajarannya. Saya Dwi Mayangsari, saya pamit undur diri. Saya bila ada salah kata, saya mohon ampun, saya meminta maaf, dan bila ada kesalahan kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.